disusun oleh Deslin Nur Anggraini, Nur Saada, dan Wulan Kurniawati. Pokok materi yang akan kita bahas yang pertama ada sejarah, struktur bahasa, instalasi, dan operator bahasa pemrogramannya. Apa sih itu Python? Yang pertama, Python itu merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diracik oleh Guido van Rossum. Python banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program, seperti program CLA, program GUI atau desktop, aplikasi mobile, web, IoT, game, dan program hacking, dan lain sebagainya. Python juga dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari, karena struktur sintaksnya rapih dan mudah dipahami. Yang terakhir, Python itu bagus untuk pemula yang belum pernah belajar itu coding. Kenapa sih belajar Python? Yang pertama, Python itu memang sangat sederhana dibandingkan bahasa pemrograman yang lain. Tidak perlu ini dan tidak perlu itu untuk membuat program Hello World. Bahkan, tagline di websitenya menjelaskan kalau Python akan membuatmu bekerja lebih cepat dan efektif. Kenapa belajar Python? Yang pertama, cepat efektif, mudah dipelajari, dan banyak digunakan di perusahaan besar. Python itu dirancang oleh Guido van Rossum, dirilis perdana pada tahun 1991 di CWI Amsterdam. Sebagai kelanjutan dari bahasa pemrogram ABF, versi terakhir yang dikeluarkan CWI adalah 1.2. Di tahun 1995, Guido pindah ke CNRI sambil terus melanjutkan pengembangan Python. Versi terakhir yang dikeluarkan adalah 1.6 tahun 2000. Guido dan para pengembang inti Python pindah ke bopen.com yang merupakan sebuah perusahaan komersial dan membentuk bopen Python Labs. Python 2 dikeluarkan oleh bopen. Setelah mengeluarkan Python 2, Guido dan beberapa anggota tim lainnya pindah ke Digital Creation. Saat ini, pengembangan Python terus dilakukan oleh sekumpulan pemrograman yang dikoordinir oleh Guido dan Python Software Foundation. Python Software Foundation adalah sebuah organisasi non-profit yang dibentuk sebagai pemegang hak cipta intelektual Python sejak versi 2.1 dan dengan demikian mencegah Python dimiliki oleh perusahaan komersial. Saat ini distribusi Python sudah mencapai versi ke-2.6.1 dan versi ketiga. Selanjutnya ada sejarah bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretif multiguna dan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Python juga didukung oleh komunitas yang besar. Selanjutnya ada kelebihan bahasa pemrograman Python dari bahasa pemrograman yang lain. Bahasa pemrograman Python memiliki kemudahan tersendiri dalam mengoperasikannya, sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan pembuatan program aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman ini. Banyak perbedaan antara bahasa pemrograman Python dengan bahasa pemrograman lainnya. Contohnya adalah perbedaan dengan bahasa pemrograman Java. Python memiliki banyak keunggulan diantaranya mempunyai sintaks yang sangat singkat, tidak perlu berbahasa-basi dalam menuliskan program, bandingkan saja dengan program yang ditulis dengan Java yang mempunyai sintaks lebih panjang. Pada Java menggunakan tanda kurung sebagai pemisah blok program, sedangkan di Python kita hanya menggunakan spasi sebagai pemisah blok program. Dan gaya penulisan pun berbeda dengan Java. Selanjutnya, ada lingkungan Python. Python yang dapat dijalankan di berbagai platform sistem operasi, diantaranya adalah Linux, Windows, Mac, OS X, Java Virtual Machine, OS2, Amiga, dan Palm. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, dalam proses penginstalan aplikasi program Python adalah hardware dan softwarenya. Hardware dan software harus lengkap. Yang pertama, hardware harus punya laptop atau personal komputer. Dan softwarenya itu
harus ada aplikasi Python. Bisa download di www.python.org versi yang ketiga. Text editor, rekomendasinya itu Notepad. Contoh instalasi program menurut metode interpreter yaitu buka file Python yang sudah di-download di situs resmi bahasa pemrograman Python. Download software di www.python.org. Klik 2 kali untuk membuka file installator. Selanjutnya, karena aplikasi Python sebelumnya sudah diinstal di komputer saya, selanjutnya proses instalasi hanya perlu mengklik Install Now. Penginstalan aplikasi ini di Windows 10 ya. Selanjutnya, tunggu sampai instalasi selesai. Apabila program instalasi sudah selesai, akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik Close. Lalu, buka desain aplikasi di taskbar, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, kita bisa memilih Python shell/idle untuk menjalankan aplikasi. Setelah membuka aplikasi tersebut, muncul tampilan seperti ini. Apabila sudah muncul tampilan seperti pada gambar, ketik Hello Mayday pada skripnya. Lebih jelasnya silahkan lihat di gambar ya. Metode interpreter ini sangat efisien untuk perintah-perintah kecil. Kalau perintahnya banyak dan ada salah satu sintaks yang error, kita mengulang lagi dari awal. Berbeda dengan memakai metode text editor. Kalau yang ini pakai metode text editor. Setelah menginstal aplikasi Python, kita bisa mengisi script untuk membuat aplikasi Python di text editor. Text editor yang digunakan adalah Notepad++. Boleh pakai text editor yang lain, misalkan Sublime atau Notepad aja gitu boleh. Apabila sudah mempunyai aplikasi tersebut, kita hanya perlu memasukkan script ke dalam file di text editornya. Pilih ekstensi bahasanya terlebih dahulu ya. Lihat tuh di gambar ada ya. Terus apabila sudah dipilih ekstensi dari bahasanya, kita bisa melanjutkan menulis script lalu save project dengan ekstensi file .py dengan nama python1.py. Setelah file sudah disimpan di direktori yang diinginkan, lalu cari command prompt. Klik 2 kali untuk membukanya. Tampilan di command prompt pertama kali adalah seperti ini. Lihat gambar yang ada di bawah. Selanjutnya, arahkan direktori di command prompt ke tempat penyimpanan Python ya. Kalau saya, save di direktorinya di D. Jadi, arahkan direktorinya ke D seperti tampilan di samping ini. Lalu klik enter dan akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Setelah muncul tampilan seperti gambar di instruksi nomor 5, selanjutnya kita membuat direktori Python seperti di atas. Ketik cd Python, lalu klik enter dan akan muncul tampilan seperti ini. Lihat di sampingnya udah ada contohnya ya. Lalu setelah muncul seperti gambar di instruksi, selanjutnya ketik nama file dengan ekstensi filenya seperti yang kita save tadi yaitu python1.py, lalu akan ada tampilan seperti ini. Apabila berhasil memunculkan datanya, artinya proses instalasi berjalan dengan lancar. Membuka file Python dengan text editor lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan metode interpreter. Yang ketujuh ada struktur penulisan program Python. Yang pertama itu aturan indentasi. Penulisan statement Python. Statement adalah sebuah instruksi atau kalimat perintah yang akan dieksekusi oleh komputer. Penulisan statement tidak diakhiri dengan tanda titik koma. Contohnya ada di situ. Yang kedua itu penulisan string pada Python. String adalah teks atau kumpulan dari karakter. String dalam pemrograman biasanya ditulis menggunakan tanda petik. Bisa memakai tanda petik ganda atau tunggal ya. Yang ketiga, penulisan komentar pada Python. Komentar merupakan baris kode yang tidak akan dieksekusi. Komentar digunakan untuk memberikan informasi tambahan dan menonaktifkan kode menggunakan tanda pagar. Contohnya seperti ini. Dan menggunakan tanda petik, contohnya seperti ini. Yang keempat, penulisan case pada Python. Sintaks Python bersifat case sensitif, artinya teks ini dengan tulisan T di huruf kapital depan dengan teks ini dibedakan karena tulisannya berbeda. Contohnya itu kayak gini. Nah, itu beda. Antara variabel judul dengan judul dibedakan. Yang kelima, penulisan blok program Python.
Blok program adalah kumpulan dari beberapa statement dalam satu blok. Penulisan blok program harus ditambahkan indentasi atau tab atau spasi 2 kali atau 4 kali. Contohnya kayak gini ya. Selanjutnya variabel. Variabel merupakan tempat penyimpanan data. Variabel bersifat mutable, artinya nilainya bisa berubah-ubah. Pertama, membuat variabel di Python. Contohnya kayak gini. Aturan penulisan variabel. Nama variabel boleh diawali dengan huruf atau garis bawah. Contohnya nama underscore panjang. Karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis maupun angka. Contohnya nama 1. Karakter pada nama variabel bersifat sensitif, artinya huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Nama 1 dengan nama 1 dan N-nya di huruf kapital itu beda. Nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada di dalam Python. Contohnya itu if, else, elif, dan print. Selanjutnya ada tipe data. Tipe data Python adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Python mempunyai tipe data yang cukup unik apabila dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Berikut adalah tipe datanya. Yang pertama ada Boolean. Contohnya itu true atau false, menyatakan benar ya dan salah. String, contohnya tanda petik Mayday love Python, tanda kutip, menyatakan karakter atau kalimat yang bisa berupa huruf, angka, dan lain-lain. Integer, 25 atau 21, 12, menyatakan bilangan bulat. Kalau float itu 3,14 atau 0,21, menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Selanjutnya heksadesimal. 9A atau 1 di 3 menyatakan bilangan dalam format heksa atau bilangan berbasis 16. Selanjutnya kompleks. 1 plus 5J menyatakan pasangan angka real dan imajiner. Selanjutnya ada list. Contohnya bisa lihat dan data uraian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa berubah-ubah. Selanjutnya tuple. Contohnya bisa dilihat di situ dan penjelasannya juga ya. Terus yang terakhir directory. Contohnya dan penjelasannya bisa dilihat. Yang ke-8, operator Python. Operator adalah konstruksi yang dapat memanipulasi nilai dari operan. Sebagai contoh operasi, 3 plus 2 sama dengan 5. Di sini 3 dan 2 adalah operan dan plus adalah operator. Bahasa pemrograman Python mendukung berbagai macam operator, yaitu operator aritmatika, operator pembanding atau relasi, operator bitwise, operator penugasan, operator logika, dan operator ternary. Yang pertama, untuk menjalankan berbagai macam tipe data, lihatlah sintaks berikut. Lihat di gambar yang sintaksnya ya. Dan ketika dijalankan, program akan menghasilkan data seperti ini di bawahnya. Itu adalah ya hasil data yang sudah disintaks sebelumnya di text editor. Yang pertama ada operator aritmatika. Operator aritmatika termasuk dalam operator yang paling sering digunakan dalam pemrograman. Operator aritmatika terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, dan pemangkatan. Dalam program, skripnya adalah sebagai berikut. Nih, lihat skripnya ya. Skripnya kayak gini. Kalau mau dipraktekkan di rumah juga bisa ya di text editor lain kalau apabila udah menginstal aplikasi Python-nya. Selanjutnya, ketika di running hasilnya seperti ini dari sintaks yang sebelumnya. Selanjutnya ada operator penugasan. Operator ini digunakan untuk memberikan tugas pada variabel, misalnya umur 19. Maka variabel umur telah kita berikan tugas untuk menyimpan angka 19. Selain menyimpan atau pengisian nilai, ada juga menjumlahkan, mengurangi, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Operatornya dan simbolnya bisa lihat di sini ya. Selanjutnya operator pembanding. Operator ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Operator ini juga dikenal dengan operator relasi dan sering digunakan untuk membuat sebuah logika atau kondisi. Ini contohnya lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Skripnya kayak gini. Ini bisa dipraktekin juga di rumah nih. Ini skripnya contohnya kayak gini dan ketika di running hasilnya kayak gini. Selanjutnya ada operator logika.
Operator logika digunakan untuk membuat operasi logika seperti logika AND, OR, and NOT. Contohnya kayak gini. Skripnya kayak gini. Dan ketika mau dijalankan di running, hasilnya kayak gini. Selanjutnya ada operator bitwise. Operator bitwise adalah operator untuk melakukan operasi berdasarkan bit atau binar. Operatornya kayak gini. AND, OR, SOR, negasi, left shift, right shift. Skripnya kayak gini. Contohnya ya. Dan kalau ketika running kayak gini hasilnya. Selanjutnya yang terakhir ada operator ternary. Operator ternary juga dikenal dengan operator kondisi karena digunakan untuk membuat sebuah ekspresi kondisi seperti percabangan if atau else. Operator ternary sebenarnya tidak ada dalam Python, tapi Python punya cara lain untuk menggantikan operator ini. Pada bahasa pemrograman lain, operator ternary menggunakan tanda tanya dan titik dua. Thank you, terima kasih.